Hai, jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Sehat dan baik-baik selalu semuanya ya teman-teman. Pada edisi kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat nasi goreng cikur. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu cikur? Buat yang di luar Jawa Barat mungkin nggak ngerti ya cikur itu apa. Cikur itu adalah kencur teman-teman. Nasi goreng kencur, rasanya enak, baunya harum, gurih, dan nikmat sekali. Bagaimana cara membuat nasi goreng supaya enak dan tidak lembek, serta apa saja bahan dan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan? Simak di video ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau Papi Ipan mengupload video-video terbarunya. Terima kasih teman-teman. Ayo kita simak dan ayo kita memasak. Inilah bahan dan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk membuat nasi goreng cikur atau nasi goreng kencur ya teman-teman. Kebetulan ini ada sisa nasi putih kemarin yang cukup banyak teman-teman. Lebih enak memang kalau membuat nasi goreng itu dengan nasi putih yang sudah dingin, atau mungkin sisa nasi kemarin, atau kalau orang Purwokerto bilang sega wadang teman-teman. Ini sudah saya catatkan bahan dan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Silahkan disimak atau dicatat kalau memang Anda perlu. Nah, inilah bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Bawang putih dan bawang merah serta terasi sudah saya ulek, sudah saya haluskan bersama. Kemudian daun bawang dan cabai rawit sudah kita potong-potong. Oh ya, kalau memang teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit bisa diabaikan ya, atau tidak usah diikutkan. Ayam dan baksonya juga sudah saya potong-potong ya. Nah, semuanya sudah siap. Mari kita mulai memasak ya teman-teman. Pertama-tama kita panaskan wajan dan kita beri minyak gorengnya ya teman-teman. Kita panaskan sampai benar-benar panas dan usahakan kita ratakan minyak goreng ini ke seluruh permukaan wajan supaya nanti tidak lengket nasi atau telurnya ya. Setelah wajan benar-benar panas atau minyaknya benar-benar panas, kita bisa masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, terasi, dan tentu saja cikur atau kencurnya yang sudah kita haluskan ini. Kita masukkan dan kita tumis sampai benar-benar harum, berwarna kuning kecoklatan ya, matang. Kalau menumis bumbu-bumbu ini kurang kering atau kurang matang, nanti rasanya jadi tidak sempurna. Harum dan wangi serta gurihnya kurang muncul nih teman-teman. Jadi harus benar-benar sampai berwarna kuning kecoklatan. Nanti akan terasa enak sekali di nasi goreng. Nah, kalau bumbu-bumbu ini sudah kuning dan kecoklatan, sudah matang, kita bisa masukkan bakso dan ayamnya. Kita tumis juga ayam dan bakso ini sampai kira-kira setengah matang ya. Kita mesti aduk-aduk supaya tidak gosong. Oh ya, untuk membuat nasi goreng yang enak sebaiknya menggunakan api yang besar ya teman-teman. Gunakanlah api yang besar, tapi memang harus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Oke, setelah itu kita agak sisihkan dulu sedikit ke atas, kita berikan telurnya ya. Kita masukkan 3 butir telur. Oh ya, ini takaran nasi yang tadi sudah saya tuliskan untuk kira-kira bisa untuk 3 porsi teman-teman. Kalau makannya sedikit-sedikit ya bisa untuk 3 atau 4 bahkan ya. Tapi kalau makannya banyak ya jangan ditanya lah, mungkin 1 orang habis segitu sudah luar biasa. Nah, telur udah masuk teman-teman, kita aduk-aduk ya. Nah, oke, kita campur dengan bahan yang lainnya. Kita tumis dan kita goreng sampai matang ya.
Kita tumis ini sampai telurnya setengah kering ya, jangan masih lembek-lembek gitu ya, karena kalau masih terlalu basah nanti akan hancur sekali dan hilang, nggak kelihatan pada saat dicampur dengan nasi. Nah, telur sudah mulai setengah kering, kita bisa masukkan nasinya. Oke, ini nasi tadi sekitar hampir 1 kilo ya, 3/4 kilo ya. Nah, banyaknya ini bisa untuk tadi saya bilang 3 porsi lah teman-teman, porsi ukuran lumayan kenyang nih. Oke, setelah nasi masuk kita aduk-aduk, kita ratakan ya. Dan kalau bisa, karena biasanya nasi kemarin yang sudah didinginkan biasanya kan dia padat ya, menyatu jadi satu. Sebelum digoreng ini usahakan untuk bisa dipisah-pisahkan atau dilembutkan dahulu, supaya pada saat digoreng tidak terlalu lama dan teman-teman tidak terlalu susah pada saat mengaduk-aduknya. Setelah kira-kira hancur dan rata, kita bisa masukkan itu tadi garam dan penyedapnya. Oke, ini yang di sini perlu kita ratakan juga supaya nanti asin dan gurihnya bisa rata ya. Sekali lagi, masak nasi goreng usahakan menggunakan api yang besar, jadi nanti nasinya tidak lembek, dia bisa kering atau kalau tidak gembel ya, kalau orang Jawa bilang ya, dia bisa kering dan kepiur gitulah kalau orang bilang ya. Kita goreng dan kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masukkan juga pelengkap yang lainnya, yaitu daun bawang dan cabai rawit yang sudah kita potong-potong halus ya. Seperti tadi saya bilang, kalau memang nggak suka pedas, cabai rawit bisa atau cabainya bisa diabaikan, atau kalau memang senang pedas silahkan tambahkan jumlah cabainya. Kita aduk sampai rata ya teman-teman. Oh ya, untuk nasi goreng cikur ini memang rasa yang dihasilkan nanti asin gurih ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan kecap manis ataupun gula, sama sekali tidak menggunakan kecap manis, hanya asin dan gurih serta rasa dari kencur yang memang segar dan enak gitu ya. Bagi yang suka, bagi yang nggak suka ya mohon maaf teman-teman. Oke, ini udah matang teman-teman nasi goreng kita matikan apinya dan kita sajikan ya. Oke, ini bisa jadi 3 porsi, apalagi kalau untuk sarapan biasanya nggak terlalu banyak, makanya ya bisa 4 atau 5 porsi nih malah nih. Oke, nasi goreng cikur kita sudah jadi. Inilah hasilnya. Jangan lupa tambahkan dengan topping-toppingnya atau pelengkapnya supaya nasi gorengnya menjadi lebih enak dan nikmat. Demikian teman-teman, kita bersama-sama sudah membuat nasi goreng cikur atau nasi goreng kencur ala Chef Ipan yang enak, gurih, dan nikmat. Silahkan dicoba ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.